Berita duka kematian Ratu Elizabeth II menjadi duka bagi dunia, khususnya negara-negara yang tergabung dalam Persemakmuran Inggris. Sang Ratu telah memimpin Persemakmuran selama 70 tahun masa kekuasaannya. Setelah tutup usia, kini kepemimpinan berganti tahta ke Raja Charles III. Meski begitu, nasib Persemakmuran Inggris masih dipertanyakan. Bahkan, ada juga negara yang ingin keluar dari asosiasi sukarela ini. Lantas, bagaimana sejarah terbentuknya Persemakmuran Inggris? Imperium Inggris berkembang dan menjadikan angkatan lautnya sebagai investasi. Mereka percaya masa depan dan kekayaan mereka dapat ditemukan jika mereka menjelajahi lautan. Pertumbuhan lintas benua dan perdagangan menjadi tujuan untuk mendapatkan kekayaan yang lebih. Kerajaan Inggris akhirnya membentuk koloni pertamanya di Amerika Utara dan Hindia Barat pada tahun 1600-an. Di abad yang sama, British East India Company didirikan sebagai sarana perdagangan dengan Asia Timur, Asia Tenggara, dan India. Tahun 1651, Undang-Undang Navigasi mendorong perekonomian tertutup antara koloni dengan kerajaan Inggris. Ini membuat sistem perdagangan menjadi semua produk impor koloni harus datang dari kerajaan, dan produk ekspor koloni harus dikirim langsung ke pasar Inggris dengan kapal milik Inggris. Berawal dari titik ini, semakin banyak campur tangan politik yang ingin menguasai pasar dunia. Kerajaan Inggris terus memperluas kekuasaan wilayah jangkauannya ke seluruh dunia. Namun, semuanya tidak berjalan mulus bagi Inggris. 13 koloni pertamanya di Amerika kalah atas Perang Revolusi Amerika pada 1775. 1783, Inggris pun secara resmi akhirnya mengakui Amerika. Kemerosotan Inggris juga terjadi di India setelah kemunduran kerajaan Mughal India dan meninggalkan British East India Company. Setelah kehilangan 13 koloninya, Inggris tidak ingin kerajaannya menyusut lagi dan memutuskan untuk membuatnya lebih besar lagi. Britania Raya memfokuskan perluasan teritorialnya ke benua Asia, Afrika, dan Australia, dan disebut sebagai Kerajaan Inggris Kedua. Hingga pada akhir abad ke-19, seperempat tanah di dunia dikuasai oleh Kerajaan Inggris. Seiring berjalannya waktu, negara-negara di bawah Kerajaan Inggris memperoleh kebebasan yang berbeda dari Inggris. Negara-negara semi-independen itu disebut Dominion. Pemimpin-pemimpin Dominion menghadiri konferensi dengan Inggris dari tahun 1887. Para pemimpin dari Australia, Kanada, India, negara bebas Irlandia, Newfoundland, Selandia Baru, dan Afrika Selatan menghadiri konferensi Kekaisaran 1926. Pada konferensi tahun itu, Inggris dan Dominion sepakat mereka semua adalah anggota komunitas yang setara di dalam kerajaan Inggris. Mereka semua dianggap berhutang kesetiaan kepada Raja atau Ratu Inggris, tetapi Inggris diminta tidak memerintah mereka. Komunitas ini pun kemudian disebut British Commonwealth of Nations atau Persemakmuran Inggris. Kemudian, Statuta Westminster pada 1931 secara resmi mengizinkan setiap kekuasaan untuk mengendalikan urusan dalam dan luar negerinya sendiri, termasuk untuk mendirikan korps diplomatiknya sendiri. Pada pertengahan 1900-an, situasi Inggris berubah total. Hal ini semakin jelas pada akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Faktanya, Inggris tidak mampu lagi mempertahankan kerajaannya. Semakin banyak pula orang yang mulai percaya Inggris tidak punya hak untuk memerintah negara bagian lain dengan paksa. Hal ini pun didukung oleh gerakan kemerdekaan yang tumbuh di banyak koloni yang berbeda. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet yang pernah menjadi sekutu Inggris selama Perang Dunia Kedua mendukung dekolonisasi. 1947, setelah bertahun-tahun kampanye, protes dan pertempuran,
British India dipecah menjadi dua negara merdeka, yaitu India dan Pakistan. Ini kemudian mengilhami beberapa negara lain di Asia, Afrika, Karibia, dan lainnya untuk mendorong kebebasan mereka sendiri. Salah satu negara Afrika pertama yang merdeka dari Inggris setelah Perang Dunia Kedua adalah Ghana pada tahun 1957. Hong Kong adalah koloni signifikan Inggris yang dikembalikan ke Cina pada tahun 1997. Saat itu, hampir tidak ada lagi yang tersisa dari kerajaan. Persemakmuran bangsa-bangsa saat ini secara resmi dibentuk oleh Deklarasi London pada tahun 1949. Deklarasi tersebut memodernisasi komunitas dan menetapkan negara-negara anggota sebagai bebas dan setara. Sepeninggal Ratu Elizabeth II, kepala persemakmuran kini adalah Charles III. Dia adalah raja dari 15 negara anggota yang dikenal sebagai alam persemakmuran. Sementara 36 anggota lainnya adalah republik dan 5 lainnya memiliki raja yang berbeda. Negara-negara anggota tidak memiliki kewajiban hukum satu sama lain, tetapi mereka terhubung melalui penggunaan bahasa Inggris dan ikatan sejarah. Piagam Persemakmuran mendefinisikan nilai-nilai bersama mereka, demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum, seperti yang dipromosikan oleh Commonwealth Games yang digelar setiap 4 tahun sekali.